Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jagat Mencekam. Cerita kali ini adalah kisah yang panjang dan menyeramkan berjudul Lembur yang Membakar Rumah Tangga. Api, sebuah kisah tentang pengkhianatan, arwah, dan darah yang tak bisa ditebus hanya dengan penyesalan. Arif dan Mira adalah pasangan yang awalnya begitu serasi. Cinta mereka tumbuh sejak masa kuliah di Jogja, tempat banyak kenangan manis dan perjuangan mereka tumpah ruah. Setelah menikah, mereka pindah ke Jakarta. Arif mendapatkan pekerjaan sebagai manajer di sebuah bank ternama, sementara Mira bekerja sebagai customer service di kantor swasta. Namun, segalanya berubah ketika Mira hamil. Ia memutuskan resign dari pekerjaannya demi fokus mengurus anak mereka yang baru lahir, Akmal. Orang tua mereka tinggal jauh, jadi Mira memilih mengorbankan karirnya untuk menjadi ibu rumah tangga sepenuhnya. Awalnya, semuanya berjalan baik. Tapi setelah 4 bulan kelahiran Akmal, Arif mulai berubah. Ia makin sering pulang larut malam dengan alasan lembur. Saat di rumah, ia tampak murung, mudah tersinggung, bahkan sesekali bicara sendiri di kamar mandi. Sering pula ia berdiri di depan cermin lama sekali, seolah sedang berbicara dengan seseorang. Mira mulai curiga, terutama setelah menemukan parfum wanita di dalam mobil Arif, parfum yang jelas bukan miliknya. Ketika ditanya, Arif hanya menjawab singkat, punya staf kantor, mungkin tertinggal. Tapi sorot matanya gugup, seperti menyembunyikan sesuatu. Suatu malam, ketika Arif tertidur lelap karena kecapean, Mira membuka ponsel suaminya yang tak dikunci. Di sana, ia menemukan serangkaian pesan dari seorang perempuan bernama Ayu. Pesan-pesan itu intim, penuh rayuan, bahkan ada beberapa voice note dengan nada manja yang membuat Mira gemetar. Namun yang lebih membuat bulu kuduk berdiri, ada satu pesan dari Ayu yang berbunyi, "Malam ini aku sudah siapkan sesajen. Jangan lupa letakkan rambutku di bawah bantalmu. Biar Mira makin jauh darimu. Aku ingin kamu seutuhnya." Mira menahan napas. Jantungnya berdegup kencang. Rambut? Sesajen? Apa maksudnya? Keesokan harinya, Mira menyelidiki lebih lanjut. Ia menghubungi salah satu teman lama Arif yang juga bekerja di bank yang sama. Temannya itu, Denny, awalnya ragu-ragu, tapi akhirnya berkata, "Ayu itu cantik, tapi ada yang aneh. Katanya dia sering ke tempat gelap di Gunung Salak. Pernah ketahuan bawa kembang 7 rupa dan kendi air dari mata air tertentu. Beberapa staf bilang dia main pesugihan atau semacam pengasihan." Mira mulai menyadari pernikahannya sedang digerogoti kekuatan yang tak kasat mata. Malam-malam Mira mulai dihantui mimpi buruk. Ia melihat sosok perempuan berbaju merah duduk di ujung ranjang sambil tersenyum licik. Kadang-kadang, suara bayi menangis terdengar dari luar jendela, padahal Akmal tidur nyenyak di pelukannya. Pernah suatu malam, Mira terbangun karena mendengar suara perempuan berbisik dari kamar mandi. "Kamu nggak akan bisa mempertahankannya. Dia milikku sekarang." Mira langsung menuju kamar mandi. Kosong. Tapi air keran mengalir sendiri, dan di cermin, tertulis kata "pergi" dengan bekas jari yang meneteskan darah. Yang lebih menakutkan, Arif semakin jauh. Ia mulai membentak Mira. Bahkan pernah menamparnya karena Mira menuduhnya selingkuh. Tatapan matanya bukan seperti Arif yang dulu. Matanya kosong, kadang tersenyum sendiri tanpa alasan, kadang marah besar hanya karena hal sepele. Mira akhirnya memutuskan untuk mencari bantuan. Melalui seorang kenalan, Mira dibawa ke seorang ustaz tua bernama Ustaz Karim di daerah Cibubur. Setelah mendengar cerita Mira dan melihat foto Arif, ustaz itu menarik napas dalam. "Suamimu sedang dikunci oleh sihir pengasihan tingkat tinggi.
Perempuan itu tak sekadar ingin memilikinya, dia ingin menghancurkan rumah tanggamu sepenuhnya, bahkan jika perlu, membunuhmu. Mira menangis. Lalu apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Ustaz Karim memulai ruqyah dan memberi Mira air doa serta beberapa ayat ruqyah untuk diputar di rumah setiap malam. Namun sejak ruqyah dimulai, gangguan menjadi semakin parah. Di malam pertama, lampu rumah berkedip-kedip sendiri. Akmal menangis tanpa henti, dan di dapur, semua peralatan masak jatuh berserakan tanpa disentuh. Di cermin kamar mandi, darah muncul lagi, kali ini membentuk wajah perempuan. Yang paling menyeramkan terjadi pada malam keempat. Saat Mira sedang memandikan Akmal, tiba-tiba suara ketukan keras terdengar dari pintu kamar mandi. Tok, tok, tok. Mira bertanya, siapa? Tidak ada jawaban. Ketukan itu berhenti. Beberapa menit kemudian, Mira keluar dan mendapati rumah kosong. Arif tidak ada. Semua pintu dan jendela terkunci. Tapi di lantai ruang tamu, tertulis dengan darah. Kalau kau tidak pergi, rumah ini akan terbakar bersama kalian. Malam Jumat Kliwon, Mira bermimpi berdiri di tengah hutan. Di depannya, Arif memeluk Ayu, lalu keduanya berubah menjadi sosok hitam besar seperti bayangan iblis. Saat bangun, Mira mendapati tubuh Arif kejang-kejang di atas ranjang, matanya melotot, dan dari mulutnya keluar suara perempuan. Sudah kubilang, dia milikku. Rumah ini akan kubakar. Kau akan menyesal sudah melawan. Tepat jam 3 dini hari, terdengar suara kaca pecah. Asap mengepul dari dapur. Api tiba-tiba muncul dari kompor, padahal tidak sedang dinyalakan. Dalam waktu singkat, api menjalar ke tirai dan sofa. Mira berteriak sambil membawa Akmal, berusaha membangunkan Arif. Tapi Arif hanya tertawa, berdiri di tengah kobaran api, dan berkata dengan suara dua lapis, biar dia pergi. Aku tetap di sini bersama kekasih baruku. Mira tak punya pilihan. Ia berlari keluar rumah sambil menggandeng Akmal yang menangis. Tetangga datang, memadamkan api. Tapi saat petugas pemadam kebakaran masuk ke dalam rumah, mereka tak menemukan satu pun jasad. Arif menghilang. Beberapa bulan kemudian, Mira pindah ke kampung halaman dan hidup bersama orang tuanya. Arif tidak pernah ditemukan. Ada rumor bahwa ia pernah terlihat di sebuah desa terpencil bersama seorang perempuan misterius yang matanya hitam seluruhnya. Setiap malam Jumat Kliwon, Mira masih bermimpi rumahnya terbakar, dan suara perempuan itu terus membisikkan kalimat yang sama. Sudah hampir 7 bulan sejak rumah itu terbakar. Mira, kini tinggal bersama orang tuanya di Magelang, masih dihantui mimpi-mimpi mengerikan setiap malam Jumat. Akmal pun sering terbangun menangis tanpa sebab, matanya menatap sudut-sudut kamar seperti melihat sesuatu yang tak kasat mata. Suatu malam, Mira bermimpi duduk di sebuah pendopo tua, di tengah hutan berkabut. Di hadapannya duduk seorang wanita berambut panjang, wajahnya hanya separuh terlihat. Wanita itu berbisik, Arif milikku. Tapi kalau kau ingin tahu kebenarannya, datanglah ke desa Karangjati sebelum terlambat. Saat Mira terbangun, ia langsung mencatat nama desa itu, Karangjati. Ia tak pernah mendengar tempat itu sebelumnya, tapi rasa penasarannya terus mengganggu. Dibantu oleh Denny, teman lama Arif, akhirnya Mira menemukan lokasi desa Karangjati. Letaknya tersembunyi di kaki Gunung Salak, dan terkenal dengan berbagai cerita mistis yang jarang diangkat ke publik. Mira memutuskan pergi ke desa itu bersama seorang paranormal yang dikenalkan Ustaz Karim, Mbah Rono, seorang sesepuh spiritualis yang tinggal tak jauh dari sana. Sesampainya di Karangjati,
hawa dingin menyambut mereka. Desa itu sepi, penduduknya jarang terlihat di siang hari, dan banyak rumah terlihat kosong. Mbah Rono berkata, "Desa ini bukan sembarang tempat. Banyak yang datang tapi tak kembali." Di malam pertama mereka menginap di rumah warga, Mira mendengar suara gamelan mengalun pelan dari arah hutan. Mbah Rono hanya berkata pelan, "Jangan ditanggapi. Jangan keluar." Namun naluri Mira tak bisa ditekan. Tengah malam, ia keluar pelan-pelan, mengikuti suara gamelan yang semakin keras. Ia sampai di pinggir hutan dan melihat pemandangan yang membuat darahnya membeku. Arif berdiri di tengah-tengah lingkaran sesajen dan dupa, mengenakan pakaian serba putih. Di hadapannya duduk Ayu, dalam balutan kebaya merah menyala. Wajahnya tidak seperti manusia lagi, matanya seluruhnya hitam, kulitnya pucat, dan bibirnya hitam kebiruan. Ayu berbisik sambil menatap Arif. "Tubuhnya sudah milik kita, tapi jiwanya masih mencari. Jika istrinya masih mencintainya, dia harus ikut masuk ke dunia kita." Saat itu juga Ayu menoleh ke Mira dan tersenyum. Tiba-tiba seluruh suasana berubah. Angin menerjang, pohon-pohon bergoyang seperti ingin tumbang, dan suara-suara jeritan muncul dari segala arah. Mira pingsan. Saat terbangun, ia sudah berada di dalam gubuk tua, ditemani Mbah Rono yang sedang membacakan doa sambil membakar menyan. "Kamu hampir masuk ke gerbang antara dua dunia. Ayu bukan manusia biasa. Ia menumbalkan 7 pria untuk kekuatan mudanya. Arif adalah korban terakhir." Mbah Rono menjelaskan, Ayu berasal dari garis keturunan dukun wanita pesugihan, dan selama hidupnya ia mengabdikan diri untuk sosok Nyai Lembayung, makhluk gaib yang dipercaya mampu mengikat jiwa manusia untuk kekuasaan dan cinta abadi. Mira pun akhirnya menghadapi pilihan berat, meninggalkan Aris sepenuhnya atau melawan kutukan yang sudah mengikat jiwa suaminya. Dengan restu dari Ustaz Karim dan bantuan Mbah Rono, Mira mengikuti ritual penarikan jiwa yang hanya bisa dilakukan pada malam purnama. Mereka harus pergi ke pusat hutan Karangjati, ke tempat di mana Ayu biasa melakukan pemanggilan arwah. Di sana terdapat batu besar penuh ukiran aneh dan sesajen darah ayam. Ritual dimulai. Mbah Rono membaca mantera dan Mira memanggil nama Arif berulang kali. "Arif, ingat aku. Aku istrimu." Dari kegelapan, terdengar suara lolongan. Sosok Arif perlahan muncul, tubuhnya gemetar, matanya memerah. Namun tiba-tiba Ayu muncul di belakangnya. Ia melayang, wajahnya kini berubah menjadi tengkorak berambut panjang. Ia berteriak, "Kau tak bisa memilikinya. Arif milikku. Kalian semua akan mati di sini." Petir menyambar. Angin seperti topan menyerang. Pohon-pohon tumbang. Mbah Rono terus membaca doa dengan suara semakin keras. Mira berlari dan memeluk Arif sambil menangis. "Kalau kau masih punya cinta, lawan dia." Tubuh Arif bergetar keras. Ia menjerit, lalu jatuh tak sadarkan diri. Ayu menghilang dengan jeritan panjang yang menggema ke seluruh hutan. Arif terbangun pagi itu di pangkuan Mira. Matanya kembali normal. Ia menangis, tak percaya semua yang ia lakukan selama ini. Ia tidak ingat banyak, tapi ia ingat satu hal. "Setiap malam, aku melihat Mira menangis, tapi aku seperti terkurung di dalam tubuhku sendiri." Arif dan Mira akhirnya meninggalkan desa Karangjati dan berikrar memulai hidup baru. Mereka pindah ke daerah yang lebih tenang dan menjalani terapi spiritual selama berbulan-bulan. Namun, di malam hari, Arif masih sering bermimpi tentang Ayu. Kadang Ayu muncul di kaca belakang mobil mereka, kadang di kamar mandi. Satu pesan selalu terdengar. "Kalian mungkin lolos, tapi cinta yang dipaksakan tidak akan pernah mati."
aku akan kembali. Mira hamil lagi, namun janin dalam kandungannya menunjukkan tanda-tanda tak biasa. Ingin dilanjutkan ke part 2? Jangan lupa like dan subscribe, serta klik tombol lonceng biar nggak ketinggal update dari Jagat Mencekam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.